Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nadia Putri, NIM 2130403045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan homogenitas, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang uji normalitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Selanjutnya, formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah normal. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dikuadratkan dibagi EI. X kuadrat sendiri adalah nilai X kuadrat, OI nilai frekuensi observasi, EI nilai frekuensi expected atau harapan, N adalah banyak angka pada data atau total frekuensi. Selanjutnya, nilai Z-score dalam uji normalitas. Z-score sendiri adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasi. Jika nilai terletak di atas rata-rata Z-score-nya akan bernilai positif, sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai buku. Manfaat dari menstandarisasikan nilai-nilai skor mentah atau nilai yang diamati dari berisi normal menjadi Z-score atau skor Z yang ini adalah untuk memungkinkan kita menghitung probabilitas skor yang terjadi dalam distribusi normal dan juga memungkinkan kita untuk membandingkan dua skor yang berasal dari populasi yang berbeda. Untuk mencapai Z-score atau nilai buku ini, kita perlu mengetahui nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi suatu populasi, karena rumus untuk menghitung Z-score adalah dengan mengurangi nilai yang diamati atau skor mentah dengan rata-rata populasi dan kemudian dibagi dengan standar deviasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Prima Yoza yang akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu prosedur untuk menghitung uji normalitas. Ada 6 langkah, yaitu 1. Merumuskan hipotesis H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. 2. Membuat tabel bantu untuk penyajian data. Ketiga, menentukan taraf nyata untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel. X kuadrat tambah sama dengan X kuadrat df per alpha. Df adalah derajat kebebasan. Df sama dengan K dikurang 3. K banyak kelas interval. Alpha adalah level signifikan 5%, 0,05. 4. Menentukan nilai uji statistik. Mencari nilai Z score dan chi kuadrat telah ada pada layar PPT. Berikutnya, menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika
X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. H0 diterima jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel. Selain yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Contoh, diketahui data mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian matematika sebanyak 30 sebagai berikut. Ditanya, ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan alfa 0,05. Penyelesaian. 1. Merumuskan hipotesis H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. 2. Membuat tabel bantu untuk penyajian data. Tabelnya sudah ada pada layar PPT. Membuat tabel distribusi frekuensi skor baku variabel motivasi. Dan tabelnya pun sudah ada pada layar PPT. 3. Menentukan C kuadrat dengan taraf nyata. Untuk mendapatkan nilai C kuadrat tabel, rumus C kuadrat X kuadrat tabel. DF adalah derajat kebebasan, DF 6 dikurang 3 sama dengan 3. Level signifikan 5%. Dan untuk X kuadrat tabel 7,81. 4. Menentukan nilai uji statistik, nilai Z-score dan C kuadrat. Caranya sudah ada juga pada layar PPT. Untuk keterangannya juga sudah ada pada layar PPT. 5. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. H0 diterima jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel. X kuadrat hitung adalah 17,0043. X kuadrat tabel adalah 7,81. 6. Memberikan kesimpulan. Karena X kuadrat hitung besar dari X kuadrat tabel yaitu 12,017 besar dari 7,81, maka kesimpulannya tolak H0 data ujian matematika tidak berdistribusi normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Nurul Hidayah akan menjelaskan contoh 2 tentang normalitas. Diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 1990. Tinggi badan 140 sampai 144 7, 145 sampai 149 10, 150 sampai 154 16, 155 sampai 159 23, 160 sampai 164 21, 165 sampai 169 17, 170 sampai 174 6, total keseluruhan 100. Selidikilah dengan A sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Mean sama dengan 157,8, standar deviasi 8,09. Yang perlu kita cari yang pertama, tentukan hipotesisnya. Tentukan H0 dan H1. H0 yaitu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai A. Nilai A sama dengan level signifikasi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Persamaan C kuadrat. Dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI dikuadratkan per EI. Untuk mencari batas interval kelas ada di rumus. Untuk mencari OI serta EI juga ada di tabel yang telah kami sediakan. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI dikuadratkan per EI sama dengan 7 dikurang 3,86 dikuadratkan per 3,86 ditambah 10 dikurang 10,1 dikuadratkan per 10,1 ditambah 16 dikurang 18,94 dikuadratkan per 18,94 ditambah 23 dikurang 24,23 dikuadratkan per 24,23 ditambah 6 dikurang 5,38 dikuadratkan per 5,38. Untuk hasilnya yaitu 0,427. Derajat bebas
D sama dengan untuk mencari DF yaitu kita perlu mencari K sama dengan untuk mencari K rumusnya yaitu panjang kelas dikurang 3. Panjang kelas kita ada 5 dikurang 3 menjadi 2. Nilai tabel C² sama dengan 0,05 di F2 sama dengan 5,991. Tabel C² ada pada lampiran. Yang keenam yang perlu kita cari yaitu daerah penolakan menggunakan gambar. Untuk gambarnya dapat teman-teman lihat pada PPT yang kami tampilkan. Untuk 0,1628 diterimanya H0, untuk 5,91 tolak H0. Menggunakan rumus C² hitung lebih kecil dari C² tabel. 0,427 lebih kecil dari 5,991. Berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya yaitu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meiza Haradila dengan NIM 2130403053 akan melanjutkan presentasi yaitu tentang uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variasi. Uji homogenitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas variasi dilakukan dengan langkah-langkah menghitung uji homogenitas, yaitu yang A, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang di dalam kurung sigma X kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Kemudian Sy kuadrat sama dengan akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Yang B, mencari F hitung dengan varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar dibagi S kecil. Kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan untuk variasi terbesar adalah DK pembilang N dikurang 1. Untuk variasi terkecil adalah DK penyebut N dikurang 1. Jika F hitung kecil dari F tabel berarti homogen. Jika F hitung besar dari F tabel berarti tidak homogen. Contohnya yaitu data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca Y. Untuk data X sendiri yaitu 75, 78, 38, 94 dan seterusnya sampai dengan 743. Sedangkan untuk data Y 68, 72, 63, 74 dan seterusnya sampai 688 dan selanjutnya 5625 sampai dengan 59.077 dan selanjutnya 4.624 sampai seterusnya sampai akhir itu 47.826. Sedangkan untuk XY 5.100, 5.616, 2.394, 6.956, 5.644 sampai dengan 52.227. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada, yaitu Sx kuadrat sama dengan akar dari 10 dikali 59.077 dikurang 743 kuadrat dibagi 10 kali 10 kurang 1. Dapat hasilnya sama dengan akar dari 430,23. Hasilnya yaitu 27,74. Sedangkan Sy kuadrat sama dengan akar dari 10 dikurang 47.826.000 dikurang 688 akar 2 dibagi 10 dikali 10 dikurang 1 sama dengan akar 54,62 sama dengan 7,39. Kemudian dicari F hitungnya, yaitu F sama dengan S besar bagi S kecil. Jadi
20,74 bagi 7,39 hasilnya adalah 2,81. Dari perhitungan di atas diperoleh F hitung sama dengan 2,81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9, DK penyebut 10 kurang 1 sama dengan 9, dan alfa sama dengan 0,05 dan diperoleh nilai F tabel sama dengan 3,18 dan dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.